Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasana. Saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Penciptaan Manusia menurut Al-Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 78 dan hadis dalam potensi manusia sejak dalam kandungan. Nah, di sini pengertiannya, penciptaan secara umum adalah proses, cara, atau perbuatan menciptakan sesuatu. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, atau bisa disebut juga dengan sempurna. Seorang makhluk yang diinformasikan oleh kebanyakan kitab-kitab suci sebagai satu-satunya makhluk yang dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Nah, untuk apa sih Allah menciptakan manusia itu? Allah menciptakan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi ini, atau bisa disebut juga dengan khalifah fil ard. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16 ayat 78 ini, ayat ini mengajarkan kita pentingnya untuk selalu bersyukur, jangan mengeluh, belajar dan berkembang, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memahami pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter dan potensi manusia sejak dalam kandungan sampai dewasa. Nah, itu yang harus kita pegang dari dulu sampai sekarang ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang potensi yang ada sejak dalam kandungan. Hadisnya itu tentang fitrah dan potensi indrawi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhaudanihu au yunasirunihu au yumsihanihu. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia itu dilahirkan dengan potensi fitrah yang bersih, yang sudah suci dari lahir. Potensi ini adalah kemampuan bawaan termasuk akal, indera, dan kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya pengaruh lingkungannya juga bisa terhadap pendidikan orang tua menentukan bagaimana potensi tersebut berkembang dalam kehidupan. Selanjutnya ada implikasinya. Di sini implikasinya dalam Al-Quran itu proses penciptaan manusia sudah dijelaskan secara rinci, dimulai dari penciptaan manusia pertama hingga di zaman Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini adalah penciptaan manusia itu berawal dari saripati tanah atau bisa disebut juga tanah liat. Lalu Allah menjadikan saripati tersebut sebagai nutfah yang sejumlah cairan kecil yang disebut itu sperma yang tersimpan di sebuah tempat yang disebut juga rahim. Kemudian menjadi nutfah dan dijadikan alaqah, yaitu segumpal darah, dan alaqah itu dijadikan sebagai mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian menjadikan mudghah tersebut menjadi tulang-tulang, kemudian lapisan tulang-tulangnya itu dijadiin
dilapisi gitu. Nah, jadi setelah dilapisi itu baru menjadi daging, yang akhirnya terciptalah makhluk yang disebut manusia. Cukup sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.